Shalom saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara tetap semangat dan tentunya fokus di dalam segala hal. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 90 bahwa Allah tempat perlindungan yang kekal. Ingat, tetap fokus. Sebelumnya kita mari bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini, kami bersyukur bahwa kami diizinkan Tuhan kembali menikmati hari yang baru dan perenungan kami pada hari ini menjadi kekuatan bagi kami masing-masing. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, Mazmur 90 adalah mazmur yang populer sekali dibacakan oleh banyak orang dan banyak pujian juga yang diambil dari Mazmur 90. Ayat 1-2 kita akan baca, nanti di ayat 12 lompat nanti ke ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan bagi kami, perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Saudara, ini kalimat yang baik. Jadi sebelum bumi ada, gunung-gunung ada dan segala macam, Tuhan itu sudah menjadi tempat perteduhan kita. Artinya esensi atau keberadaan daripada Tuhan itu, Allah itu sudah ada di bagian sebelum dunia diciptakan. Maka dia disebut sebagai Alfa dan Omega. Alfa artinya dia ada sebelum dunia ada. Omega artinya dia sudah di akhir dunia sebelum dunia berakhir. Sehingga kalimat ini menjadi satu dasar bagi kita bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan bagi kita. Itu bukan saat ini saja, sebelum dunia ada, dia sebagai tempat perteduhan kita. Masa engkau ragu tentang apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu? Itulah tempat perteduhan kita adalah Tuhan. Tidak ada lain, saudara. Saudara mau minum apapun, obat penenang, nggak akan bisa tolong saudara. Tenang saat itu doang, obatnya habis, gelisah lagi saudara. Saudara mau pergi punya uang, pergi ke negara manapun, mau cari ketenangan. Kalau jiwa kita belum tenang juga susah, saudara. Perteduhan kita bukan karena engkau pergi ke satu negara, ke satu daerah untuk berteduh. Tidak, Tuhan itu pelindungan kita. Jadi hal-hal yang sifat dunia itu tidak akan bisa menjawab kegalauan dalam hatimu. Nah, ini adalah satu hal yang perlu saya sampaikan bagi kita sekalian. Nah, memang kalau kita melihat dari Mazmur 90 itu jelas ya dibilang masa hidupku, ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, ini kan Musa tuh mati, meninggal 120 tahun. Dia melihat bahwa manusia ini kok hidup nggak benar, 70-80 tahun. Tapi bagi orang benar ini tidak berlaku. Bagi orang benar selagi engkau efektif, bisa menjadi berkat, usia terus ditambahkan oleh Tuhan. Jadi 70-80 tahun adalah usia yang dianggap bagi mereka yang jauh daripada Tuhan. Jadi ini sering sekali salah dimengerti. Tapi kita memahaminya ini menjadi satu bagian, satu parameter. Nah, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi kita hargai saudara waktu-waktu ini saudara, supaya hati kita penuh dengan kebijaksanaan. Jadi ketika kita tahu bahwa hari-hari ini terus di dalam pertolongan perlindungan Tuhan, maka kita minta hati kita diberikan bijaksana. Apa itu bijaksana? Menentukan sikap kapan saudara untuk katakan ya dan tidak. Kapan kamu diam dan kapan kamu berbicara. Ini adalah bijaksana sekali. Tidak berpihak ke kiri dan ke kanan, tetapi menemukan sebuah jawaban yang kedua belah pihak juga merasa damai. Ayat yang 16 dan ayat yang ke-17. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami. Teguhkanlah itu. Biarlah kemurahan hati Tuhan selalu nyata dalam hidupmu. Sehingga apa yang kau lakukan hari ini, saudara, diteguhkan oleh Tuhan. Karena apa yang kau lakukan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Patutlah engkau bersyukur karena dia adalah perlindungan kita. Biarlah firman ini menjadi satu bagian dalam hidup saudara, menjadi rema supaya kita makin melekat dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih untuk hari ini. Kami punya keyakinan teguh, Engkau tempat perteduhan kami yang tidak pernah sedikit pun tergoyahkan. Karena itu kami bangga punya Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap semangat, jaga kesehatanmu, dan ingat selalu positive thinking. God bless you.